wahidin. Andaikan kalian sudah sepakat memilih pemimpin yang sah menurut konstitusi, namun ada seseorang yang datang kepada kalian, padahal kalian sudah sepakat, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin. Ayyashukku asakum, orang tersebut datang untuk mematahkan tongkat-tongkat kepemimpinan di antara kalian. Au yufarriqu jama'atakum, atau bertujuan untuk memecah belah perkumpulan kalian, persatuan bangsa kalian. Apa konsekuensinya? Apa tindakan yang harus kita ambil ketika kita menghadapi adanya kelompok atau orang-orang tersebut, bahkan andai pun dia itu adalah keturunan Rasul sekalipun? Maka konsekuensinya tegas Rasulullah, faktuluh. Makna asal faktuluh itu bunuhlah dia. Tapi tidak berarti serta-merta langsung bunuh. Enggak. Ada tata caranya, ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, dinasehati dulu, dirangkul. Namun ketika dia sampai angkat senjata, ya, sebelum angkat senjata dia memprovokasi, maka tangkap oleh penegak hukum. Tangkap, adili oleh penegak hukum, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun jika dia memprovokasi bahkan supaya masyarakat ini angkat senjata, supaya perang menjadi bobot, memberontak, maka lawan. Bahkan kaum muslimin wajib hukumnya jika pemerintah meminta bantuan kepada masyarakat untuk menghadapi para pemberontak tersebut, wajib bagi masyarakat untuk ikut serta menumpas pemberontakan tersebut. Seperti dulu zaman DITII. Dulu zaman DITII, para kiai, para ulama, santri-santri itu maju bikin pagar betis. Itu keluarga saya gitu, bikin pagar betis, ya. Yang polisi, yang tentara mah paling berapa puluh meter satu orang di belakang, yang di depannya kiai dan santri. Wah, saya ikut serta pada saat itu, orang tua saya pagar betis. Untuk apa? Untuk mengepung kelompok DITII. Akhirnya terkepung di daerah pegunungan di beberapa lokasi. Ada di Garut, ada di wilayah Bandung, Tasik, dikepung. Nah, begitu pula harusnya saat ini. Masyarakat kompak, solid. Ketika pemerintah meminta bantuan kepada masyarakat untuk menumpas pemberontakan seperti itu. Nah, sekarang sebetulnya gerakan-gerakan pemberontakan itu sudah muncul, sudah ada. Maka berhati-hatilah. Termasuk juga awas hati-hati itu Zaitun, ya. Itu pergerakannya, ideologinya NII, Khawarij itu. Bahkan sesat. Saya sudah sejak dulu sudah memperingatkan kepada masyarakat. Dan saya juga menghimbau kepada pemerintah, kalau bisa tangkap tuh Panji Gumilang dan kelompok NII-nya, para pengikutnya, kemudian ambil alih lembaga tersebut, kelola oleh pemerintah. Berhak kok pemerintah ambil alih. Tahu dari mana? Banyak mantan-mantan mereka yang dulunya anggota mereka itu debat dengan saya. Mereka cuma pakainya buku doang. Kalau saya menjawabnya menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab, syarah-syarah hadis, ya, seperti Umdatul Qari, Fathul Bari, Ad-Dibaj, Aunul Ma'bud dan semacamnya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang fikihnya juga. Akhirnya sadar, bahkan ada pernah kejadian seorang wanita yang sudah punya jabatan. Itu ada jabatan-jabatannya, bahkan seperti di pemerintahan. Jadi ada bupatinya gitu loh. Nanti disamarkan dengan istilah apa? Musa contoh. Ada gubernurnya apa? Mereka tuh punya jaringan. Makanya kenapa banyak pejabat nyosor ke sana? Karena pejabat, politisi butuh suara. Betul tidak? Sedangkan kelompok itu satu komando. Kalau kata pimpinannya sudah menangkan ini, menangkan ini, menangkan ini, lumayan kan, suaranya begitu banyak. Dan juga dananya besar. Jadi ketika ada yang mau kampanye kurang dana, bisa ke sana. Yang penting nanti membackup ketika menjadi pejabat. Dari mana dananya? Di antara dananya itu seperti kelompok
Orang non muslim zaman dulu, zaman Paus Leo ke-10, seperti surat indulgensi, surat penebusan dosa. Jadi di kelompok NII itu, orang kalau baru masuk kemudian dibai'ah, itu umurnya berapa, nanti dikalkulasi, maka harus bayar dosa, bayar kafaroh langsung sekian tahun. Terus nanti kalau melakukan sebuah dosa juga bayar lagi. Bahkan di pesantrennya saja itu kalau mau melakukan zina tidak masalah, yang penting asal bisa bayar dosa aja. Ini cerita nyata semuanya yang sekarang menjadi jamaah saya. Salah satunya ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan ketika saya masih tinggal di Purwakarta. Datang bertamu, ada istri saya saksinya. Jadi dialog, bertanya, dia mungkin bingung ya, sudah mulai bimbang. Bertanya, beliau bawa bukunya, saya jawab dengan kitab, Sampai akhirnya sadar, alhamdulillah dengan izin Allah, dan dia minta disyahadatkan. Minta dibimbing bersyahadatain. Saya bimbing syahadatain sampai akhirnya justru malah sampai minta dicarikan jodoh. Maka saya kenalkan dengan kerabat saya. Akhirnya menikah sekarang dengan kerabat saya. Itu mantan NII, jadi tahu persis. Sejak zaman dulu saya sudah mengkaji hal ini. Jadi nanti ada biasanya masuk ke kelompok mahasiswa juga. Nanti diikat matanya, ditutup pakai selayar, masukkan ke mobil, terus dibawa keluar kota sampai di dalam sebuah gedung baru dibuka, dilepas penutup matanya. Nah di situ selama sekitar 1 mingguan atau mungkin lebih didoktrin, penggemblengan. Masya Allah. Ya sekarang di masa-masa media sosial kan sudah mulai terkuak berita-beritanya. Kalau zaman dulu banyak pejabat-pejabat yang tutup mata tutup telinga. Kita emang keluar-keluar di mana-mana. Bahkan mungkin kita menjadi target pembunuhan. Pejabat-pejabat cari aman. Karena ternyata yang memanfaatkan masaknya, memanfaatkan jaringan tersebut untuk apa? Untuk pemenangan. Awas, hati-hati itu banyak. Ya, ideologi sempalan seperti ini. Kemudian yang ketiga, wa qiraatil Quran. Didik anak-anak kalian untuk bisa membaca Al-Quran. Banyak sekarang orang tua yang begitu bangga menyekolahkan anaknya supaya apa? Sampai pinter bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin, sudah macam-macam lah. Bahkan bahasa programming komputer. Orang tua rasanya bangga ketika punya anak mampu mengenal bahasa-bahasa programming komputer, tapi tidak bangga atau bahkan diam-diam saja gak merasa dosa ketika anaknya gak bisa bahasa Allah, gak bisa membaca kalamullah. Awas, hati-hati nih orang tuanya ya. Emang dipikir komputer itu bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Didik anak-anak kita, masukkan ke pesantren, tapi jangan salah pesantren. Cukup masukkan ke pesantren NU. Bahkan sekarang banyak orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, namun seringkali salah memasukkan ke lembaga, malah lembaga Wahabi. Hati-hati, malah salah memasukkan anak-anaknya. Karena biasanya program unggulan Wahabi itu hifzul Quran. Bahasa umumnya yang dipakai tahfizul Quran. Kita tidak ngerti, asal anak kita hafal Quran sudah bangga saja, tapi nggak tahu fikihnya, nggak ngerti maqasidus syariatnya, bahkan keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hati-hati. Ketika kita mau memondokkan anak juga atau menitipkan anak ke lembaga pesantren, lihat dulu bagaimana amaliyahnya, bagaimana akidahnya. Kalau akidahnya Ahlussunnah, gampangannya kayak NU lah. Sudah titipkan. Tapi kalau di luar NU jangan. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah jangan. Walaupun kadang ini lembaga pendidikan Wahabi itu seringkali mencatut nama ulama-ulama Ahlussunnah. Saya ketika awal ke Karawang, pindah ke Karawang, itu persis di deretan depan rumah saya ada Ma'had Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini pengarang kitab Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Raudhatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan lain-lainnya. Banyak sekali karangan beliau.
Saya pikir itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ketika saya melihat dari casingnya saja, dari cara sholatnya, saya sudah paham sebetulnya bahwa ini Wahabi. Karena saya mengkaji tentang sektarian itu sekian lamanya. Tapi saya coba masuk dulu di pengajian mereka. Saya hadir di pengajian mereka, tapi kalau yang awam-awam jangan, nanti kebawa lagi. Karena virusnya itu lebih cepat daripada virus corona. Karena kita sudah punya dasar, kita sudah punya bekal ya. Kemudian saya hadir di pengajian mereka, nah sudah banyak kejanggalan-kejanggalan, di sesi terakhir itu ada sesi tanya jawab, saya ngacung. Ya, saya angkat tangan, saya nanya ke ustadznya. Kemudian sampai-sampai di dalam dialog tersebut ustaznya sampai bilang, ya akhi mohon maaf kami belum sampai situ katanya. Belum sampai situ tapi berani berfatwa di tengah-tengah umat. Ya. Itu beberapa ustaz saya hadiri dan kemudian kejadiannya hampir serupa sama. Ketika dia menjawab demikian, bukankah ada riwayatnya di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz kesekian pada bab anu disebutkan ibaratnya, kalimatnya, redaksinya. Sampai dia menjawab seperti tadi. Mohon maaf ya akhi, kami belum sampai situ. Nah, jadi santri NU itu harus begitu, ya. Ngaji itu jangan sebentar. Jangankan di Indonesia, saya di Masjid di Makkah dekat Masjidil Haram 2,5 kilo lah dari Masjidil Haram tuh. Itu di masjidnya saya ikuti kajian dari dosen-dosen Ummul Qura sekian puluh hari. Waktu itu tahun 2017. Pengang kuping, panas dada, tiap ikut pengajian sehari 3 kali. Yang menjadi narasumbernya dosen Ummul Qura. Tapi semuanya sama. Ini syirik, manakib syirik, kemudian tawasul syirik, tabaruk syirik. Semuanya disirik-sirikan. Bid'ah syirik, khurafat. Wah, hulu. Ujung-ujungnya, ini yang hadir itu ribuan orang saat itu. Ya. Akhirnya saya ngacung, saya angkat tangan. Saya minta mudzakarah. Nah, dia nggak berani ternyata untuk mudzakarah langsung di tengah-tengah masyarakat, di hadapan jamaah yang banyak tuh nggak berani. Nanti saja pribadi katanya. Baik, saya tunggu walaupun pribadi siaplah. Beres, selesai acara, kemudian yang lain bubar. Akhirnya kami tinggal berlima nih jamaah. Terjadi dialog di situ, diskusi. Bahkan ada satu orang ulama dari Kurdistan yang artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sampai berdiri megang Quran gitu kan. Menunjukkan kepada dosen tersebut, ini kan ada dasarnya. Bagaimana menurut Anda demikian? Wah. Ketika terlihat si dosen Ummul Qura ini tidak mampu menjawab secara ilmiah, akhirnya dievakuasi ke dalam ruangan DKM kalau bahasa kita. Tinggal ada seorang doktoral ya, S3 Ummul Qura itu yang duduk. Akhirnya kita diskusi dengan itu. Dengan muridnya yang S3 Ummul Qura. Kita jadi santri jangan kalah oleh mereka yang kuliahan di Timur Tengah. Makanya harus banyak mutolaah. Ngajinya harus lama. Sampai akhirnya dia minta maaf. Karena semua dasar-dasar hukum kita sampaikan. Dari kitab Umdatul Qari, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, terus kita sampaikan. Keterangan-keterangan para ulama-ulama salafus saleh. Kita jelaskan para perawi-perawi hadis dan bagaimana pengamalannya. Dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala ada 18 jilid, ada Tarikhul Islam yang 18 jilid, Imam Zahabi. Bahkan rujukan-rujukannya yang saya kemukakan juga termasuk Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah 20 jilid. Kemudian juga karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah murid Ibnu Taimiyah. Sengaja karya ulama-ulama kebanggaan mereka kita ungkapkan itu. Sampai akhirnya dia minta maaf. Maka jangan salah pilih pesantren, jangan salah pilih lembaga pengajian. Kita boleh punya keinginan anak kita itu hafal Al-Quran, tapi juga kita harus lebih menginginkan si anak faham syariah, faham fikih. Fikih ini adalah isi kandungan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hafal Quran tapi kita nggak pakai fikih, niscaya bisa sesat. Termasuk juga menggunakan hadis, serampangan. Kita otodidak menggunakan hadis. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menyatakan di dalam kitab fatwanya,
Al haditsu mudillatun. Hadis itu bisa menyebabkan sesat bagi siapa? Bagi orang yang awam. Ketika orang awam ini belajar hadis secara otodidak. Makanya seperti Albani itu menjadi sesat karena apa? Belajar hadisnya otodidak. Saya punya kitabnya namanya Tanaqudut Al-Albani 3 jilid tebal-tebal. Di dalam kitab itu saja dijelaskan lebih dari 1.200 hadis dalam Sahih Bukhari itu didoifkan oleh Albani. Belum lagi dalam kitab yang lainnya. Itu baru satu kitab saja. Dan kontradiktif, orang-orang Wahabi itu kontradiktif. Contoh saja, walaupun mereka hafal Quran, hafal hadis, tapi mereka itu tidak mengerti maqasidus syariah. Ini saja contoh orang Wahabi seringkali membid'ah-bid'ahkan. Ini bid'ah, itu bid'ah, apa-apa bid'ah gitu kan. Tahlilan bid'ah, kemudian juga zikir berjamaah bid'ah. Yang padahal bisa jadi hal yang dituduh bid'ah itu sebetulnya sunnah, tapi mereka tidak tahu, tidak ngerti, belum paham. Atau ada juga yang memang merupakan bid'ah, tapi tidak sampai bid'ah madmumah atau bid'ah qobiyah, tidak. Tapi bid'ahnya bid'ah yang mahmudah. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Emang ada bid'ah yang baik? Ada. Dari mana dasarnya? Hadis Rasul. Dalam Sahih Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasam min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu min ghairi an qasam min auzarihim syai'un. Siapa yang di dalam Islam ini, man khitabnya umat, berarti yang melakukannya bukan Rasulullah. Man siapa orangnya man utawi sapa wong sanna kang agawe sapa ikulah man fil islami ing dalam agama Islam sunnatan hasanatan ing sunnah kang bagus. Dari santri kan mengkonon ya. Gitu. Falahu maka iku tetap kadua ikulah man gitu. Ajruha utawi anak pahalane ikulah sunnah. Siapa yang di dalam Islam ini melakukan sebuah rintisan yang baik, sunnah hasanah. Yang dimaksud bukan sunnah Rasul, tapi sunnah umat. Karena khitabnya man, yang melakukannya adalah umat. Berarti sinonimnya adalah sunnah hasanah ini, sinonimnya bid'ah hasanah. Falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya dari pembuatan sunnah hasanah tersebut. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ayyun qasa min ujurihim syai'un. Min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'un. Tanpa dikurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dia mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan kelanjutannya waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Dan siapa yang di dalam Islam ini membuat sunnah sayyi'ah, yang dimaksud bukan sunnah Rasul tapi sunnah umat, karena umat sendiri yang membuatnya. Membuat sunnah sayyi'ah, maka sinonimnya apa? Bid'ah sayyi'ah. Falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila ba'dahu min ghairi ayyun qasu min auzarim syai'un, dan mendapatkan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Sedangkan orang Wahabi hanya menggunakan kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Mereka mengatakan bahwa lafaz kullu itu ya semuanya maknanya. Setiap bid'ah itu sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Mereka mengeneralisir. Mereka tidak paham tentang ilmu gramatika Arab. Padahal di dalam ilmu gramatika Arab, lafaz kul ini ada beberapa macam maknanya. Ada kul jami, ada kul majmu', ai ba'du. Ada general keseluruhan. Ada juga sebagian. Atau bisa jadi kebanyakan atau umumnya. Tapi kan tidak semua. Kalau umumnya itu bahasa umumnya atau kebanyakan atau biasanya. Atau sebagian. Itu kan tidak semua, tidak general. Nah bagaimana dengan kullu bid'atin dhalalatun? Kul yang pertamanya adalah sebagian bid'ah itu tersesat. Baru kul yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan akan masuk ke dalam neraka. Orang Wahabi tidak terima ya, pemaknaan seperti ini. Pokoknya mereka kekeh semua bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Pokoknya setiap perkara yang bid'ah. Apa sih bid'ah? Kullu muhdatsah. Kullu ma lam yu'had fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilakukan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah ditakrir. Pokoknya itu masuk neraka. Seperti perbuatan kita orang NU biasanya. Ini orang NU ini masuk neraka kata mereka. Nanti di neraka itu justru ramai, nanti di surga sepi. Jadi nggak ada teman futsal nanti. Ya, kunut bid'ah gitu menurut mereka. Lalu ketika kita jelaskan nama kelamaan, ternyata mereka sekarang juga ikut sesat juga. Yang tadinya mereka anti sesat, anti kunut, sekarang mereka pada kunut. Saya itu sering di masjid sendiri, saya sering nggak ngimamin, nggak mau ngimamin. Walaupun saya datangnya dari awal, dari sebelum azan. Saya tempatkan imam-imam di sana. Saya tugaskan. Jadi kadang seringkali saya ya menjadi makmum. Supaya apa? Supaya memberikan contoh. Kemudian juga sambil mensensus. Jadi ternyata pada saat kunut ya sekarang mereka ikut kunut, yang tadinya anti kunut mereka sekarang kunut. Tapi pernah ada kejadian, ada saya punya jamaah namanya Pak Beni. Temannya itu Wahabi. Kemudian bilang, "Ben, ya kenapa? Saya sekarang sudah menemukan hadis-hadis tentang kunut. Ternyata sahih ya." Ya iya sahih. Tapi kok saya nggak serak ya? Oh nggak serak katanya. Dia tahu dia dapatkan hadisnya sahih tapi nggak serak katanya. Tuh, jadi bukan tentang ada atau tidak adanya dalil, tapi like or dislike, senang atau tidak senang dengan amaliyah tersebut. Seperti halnya sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah oleh mereka, seperti zikir bersama, doa bersama. Orang Wahabi itu sangat anti dengan zikir bersama dan doa bersama, seperti tahlilan, apalagi ya, istighosahan, ratiban, gitu. Pokoknya anti saja. Sholawatan. Apakah benar zikir berjamaah itu perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang sesat dan akan masuk neraka pelakunya? Jawabannya di dalam hadis yang hasan sahih. Riwayatnya ada banyak, ada yang hasan, ada yang sahih. Di antaranya riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit. Datang seorang laki-laki, seorang A'rabi, orang Badui, orang Arab kampung, datang kepada sahabat Zaid bin Thabit. Ja'a rajulun ila Zaid bin Thabit. Datang seorang laki-laki kepada sahabat Zaid bin Thabit, fasa'alahu an syai'in. Ia bertanya tentang suatu hal. Faqala lahu Zaidun, maka sahabat Zaid berkata kepadanya, "Alaika bi Abi Hurairah." Pergilah kau datangi sahabat Abu Hurairah. Fabainama ana wa rajulun wa Abu Hurairah fil masjid. Karena dulu pernah suatu hari saya sedang ngumpul dengan seorang sahabat yang lain dan juga sahabat Abu Hurairah di dalam masjid. Untuk apa? Nadzkurullah azza wa jalla wa nad'uhu. Kami sedang melakukan zikir bersama kepada Allah azza wa jalla dan berdoa bersama kepadanya. Kepada Allah. Berdoa bersama-sama. Nadzkurullah azza wa jalla wa nad'uhu. Idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda Rasul SAW keluar dari rumahnya karena rumah Rasul itu hanya terhalang tembok dan ada satu lubang pintu yang terhalang tirai. Jadi langsung Rasul masuk ke dalam masjid. Fajalasana, dan baginda Rasul duduk bersama kami, fasakatana, dan membuat kami terdiam pada saat itu. Pada saat kami terdiam, faqala Rasulullah SAW, maka Rasul berkata, "Udu lilladzi kuntum fihi." Lanjutkan dengan kegiatan yang sedang kalian lakukan. Ayo lanjutkan. Maka fada'autu ana wa ashabi, kata sahabat Zaid, aku memimpin doa terlebih dahulu untukku dan untuk sahabat-sahabatku. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Maka hal itu menjadikan baginda Nabi SAW mengucapkan amin. Rasul ngamini doa sahabat. Thumma da'a Abu Hurairah, kemudian giliran sahabat Abu Hurairah yang memimpin doa. Faqala, lantas dia berkata, Allahumma inni sa'iluka bimasalah ashabi. Ya Allah, aku adalah orang yang minta kepada engkau dengan permintaan yang sama dengan apa yang dimintakan oleh sahabat-sahabatku. Wa inni as'aluka ilman hatta la yunsa. Dan aku pun meminta ilmu yang tidak akan pernah terlupakan. Faqala Nabi, amin. Maka baginda Rasul mengucapkan amin.
Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, aku juga meminta ilmu yang tidak akan pernah terlupakan. Fakultu, maka Rasulullah menjawab, sabaqakum ad-Dausiyu, sungguh pemuda dari suku Dausi telah mendahului engkau, yakni sahabat Abu Hurairah telah mendahului kalian dengan permintaan tersebut. Hadza haditsun sahihun, riwayat haditsnya hasan dan sahih. Tuh. Jadi bukan perbuatan bid'ah. Lantas bagaimana dengan tahlilan? Gitu kan? Tahlilan bagaimana? Lah orang tahlilan sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang Rasul saja mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. 70 tahun jadi kafir, kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali saja kemudian mati masuk surga. Atau orang yang kesekian lama dosa kemudian di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikan dia akan masuk surga. Walaupun mungkin di laundry heula engke di neraka, tapi pasti bakal masuk surga. Ya, di laundry heula. Laundry juga ada laundry Electrolux yang masuknya dari pintu tengah. Ya kan? Neraka itu bertingkat-tingkat, pintunya tuh ada berapa? Pintunya ada tuh 7, kalau surga pintunya 8. Jadi ada Electrolux, jadi masuknya di pintu tengah. Ada juga yang LG dari atas masuknya. LG dan Samsung, ya. Masuknya dari pintu yang paling atas. Ada yang paling mengerikan itu masuknya dari lawang yang paling bawah. Apa? Hawu. Nah, itu neraka hawu katanya, neraka tungku. Nanti hadapan gitu, kalau soran hayu gitu tak. Umap bisa neta mah kerakna. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salawat Allah, salawat Allah, salawat Allah. Maulid ini kok diamin-aminkan, salah-salahkan kok itu saja. Kalian anggap kami tidak berilmu, ya sepuasmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti, di hati kami hanya baginda Nabi. Ku berharap kalian mengerti, di hati kami hanya baginda Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masyarul hadirin rahimakumullah. Digana ieu mah teu karuat wangi-wangi digana ieu mah. Geus marenet. Terang kitu abdi dongkapna teh sia. Ek naon? Urang ngaliwat. Ya Allah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Bahkan andaikan ini kan orang Wahabi itu orang yang sangat gandrung atau simpatisan atau fans beratnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnul Qayyim ini murid Syekh Ibnu Taimiyah. Orang Wahabi itu gandrung sekali. Bahkan menisbahkan kepada Syekh Ibnu Taimiyah itu sebagai Syekhul Islam. Mujaddid. Tapi orang Wahabi mengeneralisir seluruh bid'ah menjadi sesat. Padahal saya temukan di dalam kitab karya Syekh Ibnu Taimiyah sendiri atau juga dalam manaqib Syekh Ibnu Taimiyah. Selain di dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, ada di dalam Majmu' Fatawanya begini. Man wadhaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrat. Siapa yang membiasakan, mewiridkan
kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Ini yang menentukannya Syekh Ibnu Taimiyah nih. Ditentukan 40 kali. Kalau kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta mungkin itu juga diamalkan oleh Rasul. Tapi bilangan 40 kalinya ini yang menentukan Syekh Ibnu Taimiyah nih. Dalam kitabnya. Baina sunnatil fajri wal fajri. Yang dibiasakan dibaca antara qobliyah subuh dengan sholat subuh. Jadi setelah qobliyah subuh dan sebelum sholat subuh. Jadi antara qobliyah subuh dan sholat subuh. Membiasakan setiap hari di waktu yang ditentukan dengan jumlah yang ditentukan, maka ahyallahu biha qalbah. Maka Allah akan menghidupkan kalbu orang tersebut. Ternyata andaikan kita membuka-buka lembaran kitab hadis, seluruh kitab hadis tidak ada riwayat dari Rasulullah tentang ajaran ini. Gak pernah Rasulullah mengajarkan bacalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali di setiap antara qobliyah subuh dengan sholat subuh supaya hati kalian menjadi hidup. Tidak ada itu hadisnya. Tidak ada hadisnya. Karena kalau kita menelusuri dari mana asalnya, ini ternyata hasil mimpinya para ulama ahli tasawuf. Yang mimpi ketemu dengan Nabi, di dalam mimpinya Rasul mengajarkan itu. Maka dari sini dapat kita pahami, bahkan ketika kita mempelajari tentang biografi Syekh Ibnu Taimiyah sampai akhir hayatnya, ternyata menjelang akhir hayatnya Syekh Ibnu Taimiyah itu sadar tobat. Yang dulunya pernah menjadi kelompok mujassimah. Pencetus mujassimah. Mujassimah apa? Mujassimah itu menisbahkan kepada Allah sifat-sifat makhluk. Seperti halnya Allah punya tangan. Seperti halnya Allah punya kepala, Allah punya kaki, Allah punya tempat duduk. Allah duduknya di kursi, kursi ada di atas arash. Ya. Jalasa 'alal kursi wal kursi 'alal arsy wal arsyu 'alal ma'. Dan arash itu di atas air. Jadi seperti seorang nahkoda kapal, duduk di atas kursi, di atas kapal, kapal di atas laut. Jadi seperti itu dong. Bahkan kemudian wa'atituhu ka'atitin nas, suara kursinya itu kretek seperti suara kursi manusia. Emangnya Mang Udin, keretakan kursi bolang. Jadi menyamakan Allah seperti makhluknya, itu mujassimah. Allah tuh punya tangan, biyadillah, dengan tangannya Allah mengartikannya. Ya, kemudian Allah naik turun, kadang turun dari arash ke bumi di sepertiga malam. Kemudian nanti setelah lewat sepertiga malam Allah naik lagi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, dalam kurun waktu 24 jam, ada gak bagian bumi yang kosong dari waktu sepertiga malam? Ada gak? Dalam waktu 24 jam nih, ada gak bagian bumi yang kosong dari waktu sepertiga malam? Tidak akan ada, pasti selalu ada. Karena sekarang sepertiga malam ayat di Pamanukan, ke beda jam sepertiga malam bergeser, ya kan? Ada di wilayah mana? Sepertiga malam ada di wilayah mana? Sepertiga malam ada di wilayah mana? Terus bergantian. Di kita mungkin udah siang, tapi mungkin di Rusia sepertiga malam. Jadi kalau seperti itu, bagian bumi selalu ada yang masuk fase sepertiga malam. Lantas kapan Allah balik laginya? Berarti aras kosong dong. Kayak anu kontrak kena. Riweuh kan. Mending lo ngontrak na bayar nonton. Nah, itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi hadits tentang nazalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun katanya ke langit pertama. Bukan berarti Allah dzatiyahnya turun, tapi ampunan dan rahmatnya Allah, oleh Allah diturunkan, turunlah rahmatnya Allah pada saat itu beserta ampunan dan perhatiannya Allah yang khusus. Jadi bukan dzatiyah Allahnya. Lantas kalau menyebutkan Allah di arash, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kan ada dalilnya dalam Al-Qur'an surah Thaha. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa, kata mereka beristiwa, duduk cindeten
jika jika pasatar cindetan ucang-ucang angge gitu Allah Ta'ala tadi aras itu ucang angge ngomong cang keparangge digogok anjing gede nu pala bari digogok cung ngomong gituan gitu yang teu mungkin itu berarti Allah ucang-ucangan di aras itu kan tadi seperti dikatakan oleh ulama Wahabi suara kursinya Allah bergoyang-goyang itu seperti suara kursinya manusia retak gitu cenah berarti Allah teh ucang-ucangan berarti mana nama. Lantas bagaimana makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Apakah ia Allah tinggal bersemayam, duduk ataupun gelelengan, ucang-ucang angge di aras? Bukan. Ala itu ada ala isti'ala, ada ala istaula. Ala isti'ala artinya Allah ada di atas. Kalau ini contoh jangan Allah lah. Ya. Qalan suatun pecinyungcung alal roksi. Alal roksi di atas kepala di atas dan nempel. Kemudian papayon fauqarroksi, papayon di atas tapi tidak nempel. Itu di atas ya. Jadi ala roksi di atas kepala nempel ala. Kalau di atas tapi tidak nempel fauqarroksi ya papayon, fauqarroksi di luhureun kepala tapi itu nempel. Itu isti'ala. Ada istaula. Istaula itu apa? Menguasai. Contoh kedudukan presiden berada di atas para menterinya. Ayat tepotona Pak Jokowi ke cingegle di luhureun sirah menteri-menteri. Nah, kadia menteri kadia. Ada apa Pak? Jongkok kalian mau ngapain? Saya mau duduk di kepala kalian. Ada tuh Pak Jokowi diuk dengan sirah menteri. Kan nggak ada, betul tidak? Jadi maknanya kedudukan presiden di atas para menterinya itu artinya presiden menguasai kinerja para menteri. Bertanggung jawab atas menteri-menterinya. Mantak lawan menteri tebecus gawe geus ganti ku presiden gitu, betul tuh? Setuju tuh? Komo lawan menteri na korupsi mah geus ganti. Tuman gitu. Non itu hayang mantu. Tuman mantu. Nah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya saja mengajarkan bid'ah hasanah. Bahkan di dalam manaqib Syekh Ibnu Taimiyah karya Imam Al-Bazzar, seorang ulama ahli hadits Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu haus ilmu. Jadi kalau ada ulama terkenal, beliau itu datang, coba mengaji di sana. Padahal sudah jadi ulama. Ya. Beliau, Imam Al-Bazzar, beliau berkata, aku pernah beberapa saat tinggal di tempatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Di setiap subuh tiba, beliau ngimamin sholat subuh. Ketika beres sholat subuh, beliau akan menghadap ke arah jamaah dan berzikir serta berdoa bersama mereka. Ketika sudah selesai, beliau akan berbalik lagi ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Dan pada saat itu beliau seringkali menempatkan aku duduk di sampingnya. Sehingga aku tahu apa yang diajmalkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Apa? Yukarrirul fatihata ila tulu'i syamsi. Beliau mengulang-ulang Fatihah, mewiridkan Al-Fatihah diulang-ulang sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq. Kita tidak akan pernah menemukan hadits yang menyatakan Rasulullah melakukan wiridan ba'da sholat subuh, ngulang-ulang Fatihah sampai waktu isyraq. Gak akan kita temukan. Atau Rasul mengajarkan, hei kalian siapapun yang mengamalkannya, ba'da sholat subuh, mengulang-ulang pembacaan Al-Fatihah sampai waktu isyraq, sampai tulu syamsi, terbitnya matahari, maka kalian dapat ini itu kata Rasul. Gak ada haditsnya. Ini berarti bid'ah hasanahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya menjadi orang Wahabi itu bukan menjadi pinter, bukan membela Quran dan Sunnah, justru mengingkari Quran dan Sunnah. Maka kalau mereka ada yang bilang, ayo kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah, bilang aja, jawab aja, kembalilah kalian kan yang meninggalkannya, kami nggak pernah meninggalkan. Gitu. Itu aja kok repot kata Gus Dur. Jadi terus saja. Termasuk zikiran, termasuk sholawatan, tadarusan. Ramadan yang lalu, pertengahan Ramadan di Sumatera Selatan, di daerah Banyu Asin, ada seorang anak yang bernama Kasan. Ya karena banyak transmigrannya orang Jawa ke sana, jadi kalau bahasa Arabnya Hasan, tapi orang Jawanya jadi Kasan gitu. Hasan jadi Kasan gitu kan. Rohim jadi Rakim gitu. Su'eb jadi Jungeb gitu kan. Lalu baca Fatihah saja, saya pernah ngajarin orang Indramayu, orang itu orang Cilacap.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngamin itu. Ini beneran nyata. Ya, saya bukan cerita bohong. Saya pernah mengajari, mendidik anak santri. Ternyata bacaannya masih seperti itu. Lama, lumayan 3 bulan. Susah ya Allah. Jadi memang menjadi kiai, menjadi guru, menjadi ustadz itu harus sabar. Karena mendidik murid itu tidak mudah. Harus sabar. Juga mendidik umat harus sabar. Ya. Contoh lah. Di masyarakat mungkin ada yang membid'ah-bid'ahkan zikiran, sholawatan, tadarus. Seperti tadi di Sumatera Selatan, sampai ada seorang ibu yang dibantai, dibunuh oleh anaknya, oleh si Kasan ini. Ketika apa? Ketika bertadarus Al-Quran di masjid. Mau diselamatkan oleh suaminya juga disabet lehernya, tapi cuma luka aja. Kalau istrinya meninggal wafat di masjid. Ditangkap oleh polisi, polisinya dibacok. Sampai akhirnya sudah diringkus di kantor polisi, ditanya, kenapa kamu sampai tega membunuh ibumu sendiri? Dia tidak merasa salah. Ini si anak tidak merasa salah. Jawabannya, karena ibu saya telah sesat. Ibu saya kafir. Karena tadarusan di masjid katanya. Itu perbuatan sesat. Tadarusan di masjid itu perbuatan sesat. Dan halal dibunuh. Halal darahnya ditumpahkan. Ini si anak tidak merasa salah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Ya karena ikut kajian-kajian Wahabi. Dan pernah di tempat saya kejadian. Di komplek perumahan saya cuma beda blok saja. Ada suami istri datang ke rumah saya dengan tergopoh-gopoh minta tolong. Dalam kondisi istrinya diperban dan bercucuran darah di sini. Ya, pakai perban bercucuran darah. Kenapa tolong saya, anak saya katanya nggak tahu kesurupan, entah kenapa gitu, entah ilmu apa. Dikiranya kesurupan atau stres karena ilmu. Kemudian saya datanglah ke rumahnya bersama orang tuanya tadi. Anaknya masih ngerem di kamar, terus dipanggil sama ayahnya. Susah payah saya ngobrol, pada saat ngobrol itulah. Ketika ngobrol, ngomongin anaknya nih, si orang tuanya. Si anak baru keluar. Keluar, kemudian di depan saya, mundar mandir, kata saya, duduk dulu mas, kata saya. Itu akhirnya duduk. Duduknya juga kakinya ditumpangkan gitu, ketika duduk bersila kakinya ditumpangin. Gitu. Nggak pakai sopan-sopannya. Nah, saya sudah melihat gelagat seperti itu, saya langsung membaca bahwa ini bukan karena kesurupan, bukan karena ilmu aji barang gitu kan. Bukan, tapi karena ideologi ini salah pengajian, ini salah guru kata saya nih. Akhirnya langsung pada pokok permasalahan tentang masalah syirik, tentang masalah sesat, tentang masalah bid'ah. Saya coba tanya, saya sedikit dicolek tentang itu, langsung nyaut. Yang tadinya ditanya apapun dia nggak ngomong, gini aja, gitu, sambil tumpang kaki, gitu, seperti menyepelekan. Nah, ini berarti ini ada yang lain kata saya. Langsung saja pada pokok masalah bid'ah, karena itu yang selalu jadi senjatanya orang Wahabi, bid'ah, syirik, langsung dicolek pada bab itu. Langsung nyaut. Mas, menurutmu orang tuamu syirik apa bid'ah gitu ya mas ya? Begituin sama saya langsung nyaut. Langsung terjadi dialog pada saat itu. Ketika dialog dianya kalah, langsung masuk kamar banting pintu. Kalah kok malah marah gitu kan. Bukannya kalah itu menyerah. Ini mau kalah malah marah-marah. Sama seperti Habib-Habib yang cuma ngaku-ngaku Habib. Ya, kita juga nggak tahu nasabnya. Nah, kalaupun benar, tapi cuma pakai nasab buat ngasab demi nasib. Ngasab itu kan cari duit. Pakai nasab untuk ngasab, untuk cari duit supaya gampang. Menakut-nakuti umat dengan kualat. Ataupun ngobrol janji syafaat. Bahkan mereka rela memerah keringat umat demi hidup yang nikmat. Awas hati-hati, itu banyak yang seperti itu. Ya, jangan diikuti, jangan didekati. Kalau ada yang merugikan, bahkan terjadi di tempat saya, kebetulan ada jamaah namanya Pak Haji Mustafa. Sebelum pindah ke kompleks saya, beliau kedatangan. Masjidnya itu kedatangan Habib-Habib katanya, kadang pakai mobil, serombongan 4 orang. Kemudian jual barang, maksa-maksa dengan harga yang tinggi. Nah Pak Haji Mustafa udah pinter nih, udah ngerti. Telepon nih, polisi, polsek. Ya anggota polsek, telepon. Datang langsung diringkus, dibawa langsung kantor polsek. Nah sekarang kalau ada Habib-Habib maksa-maksa gitu udah. Polisi bertindak,
ini banser-banser kalau bisa, nggak usah takut kualat, mau anak siapa, mau Habib siapa, ini banser ansor nih semua, Pak Garnusa, pokoknya mau Habib siapa, kayak mau keluarga siapa, saya keluarga Abah Lutfi lain sebagainya, masa bodoh, karena Abah Lutfi juga pernah didatangi oleh Polda di Jakarta, ada orang ngaku sebagai orang dekat, ya, seolah-olah masih saudara kerabat Abah Lutfi, tapi menipu adiknya Pak B.J. Habibie. Surat tanah, sertifikat tanah, digandakan kemudian dijual. Adiknya Pak B.J. Habibie. Akhirnya datanglah ke Abah. Nanya, Bah gimana ini katanya. Kata Abah kalau memang dia salah, tangkap. 3 orang ditangkap akhirnya. Tuman. Tuman. Sudah melanggar aturan, memaksa orang gitu kan, menakut-nakuti orang. Tangkap saja sudah. Kagok supaya Indonesia ini aman, tentram. Karena terlalu banyak di mana-mana yang seperti itu. Saya tuh sering kali mendapatkan keluhan-keluhan, banyak kiai-kiai nanya. Bahkan belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu saya ditelepon oleh Banser. Seorang anggota Banser, komandan Banser dari Karawang, tapi aslinya orang Subang. Ketika pulang ke Subang, dia nelpon saya. Jadi ada seorang Habib dari Karawang aslinya, tapi sudah diusir dari Karawangnya. Kemudian pindah ke Subang. Menikahi anak, ya, menikahi putri seorang ustadz. Saya tahu disebutkan namanya ustadznya. Daerahnya juga tahu. Daerah Pabuaran. Daerah Cihambulu. Menikahi anak seorang ustadz. Kemudian satu lagi anak perempuan dari ustadz tersebut dikawin lagi. Jadi dua-duanya kondisinya masih hidup dan dalam masih pernikahan. Akad yang pertamanya itu belum bisa, belum diceraikan, belum meninggal gitu. Dan walaupun yang pertama diceraikan, kalau masih masa iddah tidak boleh menikah dengan kakaknya. Karena masa iddah itu masih tetap dalam kondisi hubungan istri. Sama nih kiai, kalau kiainya berani. Punya istri 4 nih kiai ya. Kalau kiai berani, kalau nggak berani, berarti Iswan. Iswanto. Ya. Iswan. Hanya satu doang gitu kan. To itu kan doang gitu, bahasa Jawa. Jadi Iswanto gitu. Kalau punya istri 4 sekalipun, kemudian mau menikah dengan yang kelima, ini 4 nih, sah semuanya. Mau menikah dengan yang satu lagi, berarti yang kelima lah saya, nomor yang kelima. Kemudian yang satu diceraikan, yang keempat contoh. Yang keempat diceraikan, tinggal 3. Apakah boleh langsung menikah dengan yang kelima? Dengan yang nomor 5 itu? Ketika menceraikan yang nomor 4, contoh. Bolehkah langsung menikah dengan yang nomor 5? Maka jawabannya, jika masih ada di dalam masa iddah, maka haram. Maka ia sok dijadikan tata rucingan ku santri mah. Oi, ayak tuh iddah ke lalaki, gitu. Ya, ada enggak iddah buat laki-laki? Kalau jawabannya, gitu, enggak ada. Gimana? Kasusnya jika seorang laki-laki punya istrinya 4, kemudian mau menikah dengan yang nomor 5, yang satu diceraikan, boleh enggak langsung menikah? Jawabannya, ketika masih ada masa iddah, maka haram menikah dengan yang nomor 5 tadi. Tidak sah. Maka kalau dianggap sah, itu zina jadinya. Maka sama kasusnya dengan yang terjadi di Cihambulu Pabuaran. Ya, satu putri ustadz dinikahi, belum meninggal, tidak dicerai hingga masa iddahnya habis. Ini masih dalam kondisi pernikahan. Satu lagi nomornya, jika nama Randa, Montok, Bahenol Nerkom, Denox, Montox, Nyelakox gitu kan. Itu. Ya, janda kan semakin terdepan. Yang gadis ketinggalan. Motoknya kan gitu kendaraan. Ini dua-duanya dinikahi. Maka pernikahan yang kedua tidak sah. Akad yang kedua itu tidak sah. Yang pertama sah, yang keduanya tidak sah. Dan dihitung sebagai perbuatan zina. Hanya gimana kata saya? Harus dipisahkan. Karena tidak sah pernikahannya. Wajib. Ternyata katanya, mohon punten, Sidi, ini saya loudspeaker katanya. Saya punten, saya loudspeaker, ini sedang ngumpul MUI kecamatan, kiai-kiai di kampung ini juga katanya. Ini sedang ngumpul, kebingungan. Mau menegur, bingung. Yang mertuanya juga mau melarang juga. Bingung, takut kualat, takut gak dapat syafaat. Justru orang yang menentang syariat, yang merusak syariat, itu yang tidak akan mendapatkan syafaat.
kata saya. Merusak, terlebih menghalalkan perkara yang haram. Bagaimana di dalam kitab Sulamut Taufik? Wah, lebih parah lagi. Ya, hati-hati. Orang yang menghalalkan yang jelas-jelas haram, tidak boleh jelas-jelas. Kufur hukumnya. Dalam Sulamut Taufik kan begitu. Tidak boleh. Mau Habib ke mau siapa menentang syariat, harus disadarkan. Ketika dia semakin menentang, ketika dinasihati, supaya dia kembali sadar tobat, tetapi malah menentang, udah tangkap. Proses hukum saja. Proses hukum, berarti ini penistaan agama. Jangan keluar-keluar di Monas penistaan agama, siana sorangan nistakeun agama. Kan gitu kan? Harus hati-hati. Sekarang banyak yang seperti itu. Jadi penting ngaji, penting ngaji, penting ngaji. Kemudian tentang ini sholawat, ya, sholawatan, tadarusan. Bagaimana itu hukumnya? Sunnah. Mana buktinya? Contoh ada riwayat begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi sayyaratan minal malaikati. Sesungguhnya Allah punya sekelompok malaikat yang berkeliling-keliling. Yaltamisuna ilaqal dzikri atau yatlubuna ilaqal dzikri. Mereka mencari perkumpulan zikir. Falamma wajadu, tatkala mereka menemukan kelompok orang yang sedang berzikir bersama, maka dalam suatu riwayat, fayahufuna bi ajnihatim ila samai dunya, mereka akan mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya dan bersap-sap sampai langit pertama. Dalam riwayat yang lainnya, dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani, juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada, jika mereka sudah menemukan kelompok zikir tersebut, farsalu raidahum ila samai ila rabbil izzati. Mereka akan mengutus pemimpin-pemimpinnya, jenderal-jenderalnya, bukan jenderal AO, bukan. Yang kemarin viral kan, bukan. Jenderal-jenderal malaikat ini, pemimpin-pemimpin malaikat diutus supaya melaporkan temuannya, bukan BPK ini, bukan ya, bukan BPK, bukan KPK, ini malaikat. Melaporkan temuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas ketika mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka melaporkan, ya Rabbana ataina ila ibadin min ibadika. Kami telah mendatangi sebagian hamba-hamba Engkau yang mereka yatluna kitabaka, mereka sedang membaca kitabmu bersama-sama. Kemudian wa yumajjiduna alaka, mereka juga sedang mengagungkan nikmat-nikmat Engkau, sedang berzikir kepada Engkau ya Allah, mengagungkan asma-Mu. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sedang bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika Allah menerima laporan tersebut, bagaimana kata Allah? Ghashuhum rahmati. Tebarkan rahmatku kepada mereka, curahkan rahmatku kepada mereka. Ada malaikat yang interupsi, ternyata bukan anggota DPR aja yang interupsi. Malaikatnya ada interupsi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna fihim fulanan al-khatta'a. Sesungguhnya di antara mereka ada yang bernama si fulan yang banyak dosanya. Innahu i'tanaqahu i'tinaqat. Sesungguhnya dia cuma numpang lewat kemudian duduk saja, ikut. Enggak niat dari rumah mau zikiran, mau sholawatan, mau tadarusan, enggak. Dia kebetulan lewat ngelihat yang rame-rame, sugan we arek ngumpul mah atuh berkat-berkat teuing mah aya. Santena atuh udud-udud teuing mah aya gitu kan. Berat ku henteu nemen pisan gitu kan. Meniteng-tengen contoh gitu, contoh ya, contoh. Akhirnya ngumpul, ikut, lumayan supaya menang udud gratis. Lalu kemudian bagaimana dengan orang ini ya Allah? Dia cuma numpang saja, numpang lewat, kemudian sudah bermuara, ya ikut kumpul bersama mereka, nggak niat dari rumah, nggak. Kata Allah, Ghashuhum rahmati. Sudah, sebarkan saja rahmatku kepada mereka. Semuanya dapat bagian, tentu berbeda-beda bagiannya. Tapi tidak ada satupun yang tidak dapat bagian. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah, anugerah dari Allah, kasih sayang Allah dan perhatiannya. Karena apa? Innahum julasa'u la yashqa fihim jalisuhum. Karena mereka adalah kelompok orang-orang yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan ada satupun orang yang dirugikan, semuanya dapat bagian. Hadza haditsun hasanun sahihun. Bahkan riwayat hadits ini kalau dikumpulkan bisa mencapai derajat mutawatirah, bukan hanya sahih. Hadits-hadits tentang zikir berjamaah, sholawat bersama itu mutawatirah.
tadarus bersama. Kategorinya zikir bersama itu mutawatirah. Lebih daripada hanya sahih saja. Oh, sallu ala Nabi Muhammad. Ya